Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 14 Juli 2025. Berita pertama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman murka saat menemukan 212 merek beras oplosan. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto cetak sejarah 10 tahun nego, hasilkan tarif dagang 0%. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku. Ia menyebutkan pemeriksaan tersebut sudah mulai dilakukan sejak 10 Juli 2025. Mentan Amran mengatakan sudah melaporkan beras oplosan tersebut kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit, Satgas Pangan, dan Jaksa Agung. Selain itu, Amran juga menemukan pupuk palsu senilai 3,2 triliun rupiah. Akibat pupuk palsu ini, petani bangkrut karena menggunakan pinjaman KUR. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, temuan Kementerian Pertanian kemarin bersama Satgas Pangan tentang beras di mana kualitasnya, mutunya, kuantumnya tidak sesuai dengan standar. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Contoh, ada volume mengatakan 5 kilo, padahal 4,5 kilo. Kemudian ada yang 86% adalah mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Kemudian mengatakan medium, padahal itu beras biasa. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Kalau gampangannya adalah kita mencontohkan emas. Tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat. Nah, ini kan merugikan masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih 99 triliun, hampir 100 triliun kerugian. Kalau ini terjadi tiap tahun, katakanlah 10 tahun atau 5 tahun. Kalau 10 tahun kan 1.000 triliun. Kalau 5 tahun kan 500 triliun. Ini kerugian. Dan kalau ini kita sadari semua, kita kembali kepada regulasi yang ada, itu bisa mengangkat daya beli masyarakat, kemudian mensejahterakan petani. Ini adalah persoalan untuk rakyat Indonesia 286 juta sekarang ini penduduk. Ini semua membutuhkan pangan. Tapi yang terpenting adalah yang berada pada garis kemiskinan. Saudara kita yang berada dari kemiskinan. Ini yang kalau menengah ke atas mungkin tidak terlalu berat, tetapi saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, ini yang kita harus peduli. Ini pesan Bapak Presiden, tegas beliau, berantas korupsi, berantas mafia, bila perlu tidak ada lagi korupsi-korupsi dimanapun sektor pangan. Itu perintah Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kontribusi terhadap ekonomi kalau misalkan nanti ini bisa ditetangani? Ya, bisa saja pertumbuhan ekonomi bisa 0,5%, 0,2%. Itu bisa saja sampai 1%. Karena bukan di beras saja. Minyak goreng kemarin kita temukan pupuk palsu. Kemudian ada gula kemarin kami telepon langsung Pak Kapolda, kami terima kasih Kapolda Jawa Tengah, langsung ditindaki. Bayangkan kalau pupuk palsu, itu kerugian petani. Baru kita temukan 5 pupuk palsu, 3,2 triliun. Tapi bukan 3,2 triliunnya, petaninya langsung bangkrut. Ini pinjaman KUR, tapi bangkrut. Ini tega, ini tidak beradab. Kata
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa di kantor pusat Uni Eropa, Brussels, Belgia pada Minggu 13 Juli 2025. Pertemuan tersebut menjadi momen strategis dalam memperkuat dan mengembangkan kemitraan yang tengah terbangun antara Indonesia dan Uni Eropa. Pertemuan difokuskan pada percepatan penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang kini telah memasuki putaran negosiasi ke-19. Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Presiden Komisi Eropa, sekaligus mengumumkan pencapaian penting yang diraih dalam pertemuan tersebut. Ya, alhamdulillah tadi kita ada pertemuan dengan Uni Eropa, ya, Komisi dan Dewan Presiden Commission, EU Commission dan Presiden European Council. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Jadi ini saya kira terobosan baru. Uni Eropa pasar yang sangat besar, jumlah penduduk 460 juta lebih. Total GDP mereka sangat besar, perdagangan mereka juga sangat besar. Jadi ini alhamdulillah suatu peristiwa bersejarah. Kita dalam keadaan ketidakpastian dunia, sekarang kita ya punya alternatif yang kuat. Saya kira itu ya. Ya. Tantangan ya perlu waktu tentunya. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.